Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya telah tergabung bersama saya juga Anis Hidayah, seorang ibu. Selamat malam Anis. Malam Mas. Anis, saya mau tanya dulu. Anis punya anak berapa? Saya 2, kelas 4 SD dan mau masuk SMA kelas 1. Baru mau masuk kelas SMA, udah daftar yang SMA? Lagi proses. Lagi proses. Prosesnya daring? Betul, daring. Oke, saya ingin tanya Anis sebagai ibu dari 2 anak. Ini gimana? Kalau ekspektasi dari Anis terhadap pendidikan ini gimana? Apakah memang dibuka saja pada sesuai dengan jadwal 13 Juli atau gimana sebetulnya? Kalau soal pembukaan sih menurut saya bisa dibuka 13 Juli, tetapi anak-anak tetap tidak masuk sekolah gitu. Jadi tetap pembelajaran jarak jauh, tetapi penting harus difikirkan bagaimana mekanismenya gitu. Karena menurut saya 3 bulan pembelajaran jarak jauh itu saya yang miss atau memang tidak ada gitu. Tidak ada instrumen monitoring dan evaluasinya. 1 untuk murid, 2 untuk guru, dan 3 untuk orang tua gitu. Jadi apa sih pembelajaran dan tantangan yang dihadapi gitu sehingga ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan sampai kita siap nanti gitu. Dan juga penting saya kira dibangun target kapan sebenarnya pemerintah siap, kemudian harus ada masa transisinya gitu. Karena kita juga khawatir sebagai orang tua kalau kemudian anak-anak harus masuk bulan Juli, sementara kita sendiri tahu ya bagaimana situasi anak-anak pasti setelah lama tidak bertemu, kemudian kangen-kangenan, itu kan sulit untuk jaga jarak, bisa juga tukar-tukaran masker misalnya karena maskernya gambarnya lucu-lucu gitu, dan lain sebagainya gitu. Jadi banyaklah yang kita khawatirkan, termasuk fasilitas sekolah yang mungkin juga sudah lama tidak digunakan gitu, lingkungannya, kantinnya, kemudian sanitasi dan lain sebagainya gitu. Dan juga jangan sampai anak-anak ini dijadikan korban, termasuk guru gitu ya, juga menjadi korban dari kebijakan yang dipaksakan untuk dapat target new normal gitu. Anis, pernah nggak ngobrol dengan anak-anak yang besar gitu soal masukan dia atau input dia soal pendidikan jarak jauh yang diterapkan udah 2 bulan terakhir ini? Saya ngobrol dengan anak saya tentu saja dan juga beberapa wali murid ya, karena kan banyak grup wali murid gitu. Jadi baik wali murid SD maupun sekolah lain termasuk ibu-ibu di perumahan gitu. Kita berdiskusi apa sih sesungguhnya yang mereka rasakan, terutama anak saya tanya, saya kangen sekolah gitu, tetapi juga takut banget gitu untuk kemudian jika terjadi apa-apa gitu, karena belum tentu juga bisa jaga jarak, apalagi sudah nyaris 3 bulan tidak kemana-mana gitu. Jadi perlu ada masa transisi menurut saya sebagai orang tua gitu. Kalau disuruh milih, lebih bagus sekolahnya lewat jarak jauh online atau memang face to face antara guru dan murid di depan kelas? Kalau menurut saya, kalau untuk situasi sekarang lebih baik jarak jauh gitu. Tetapi kalau mau dibuat mekanisme misalnya shift begitu ya, jika memungkinkan lah, karena situasi setiap daerah kan juga beda-beda. Misalnya yang masuk 5 orang atau 10 orang setiap hari gitu, kemudian digilir sehingga terutama teman-teman siswa baru itu bisa merasakan masuk sekolah gitu ya, karena mereka kan juga belum kenal sama gurunya gitu. Tetapi sekali lagi itu mesti dilihat mana yang red zone, mana yang sudah dianggap sebagai daerah yang normal gitu. Jadi membuat kebijakannya jangan generik satu gitu, tetapi mempertimbangkan bagaimana situasi di berbagai wilayah gitu. Termasuk tadi Prof ini mengatakan di banyak tempat atau di beberapa tempat masih ada guru yang harus visit ke sekolah anak-anak gitu, karena tidak mungkin sekolah jarak jauh gitu. Oke, baik Anis. Saya kembali ke Bung Doni Gahral Adian dulu. Ya. Bung Doni, ini gimana? Kalau soal sekolah jarak jauh, tapi ada problem soal internet connection, soal nggak punya gawai yang cukup cerdas dan lain sebagainya. Ini gimana pemerintah memikirkan kondisi seperti itu? Ya, saya kira itu akan dipikirkan. Ya, apalagi kalau sekolah-sekolah negeri yang di bawah Kemendikbud, ya. Pasti akan ada perlakuan khusus ya, apakah nanti disediakan atau siapkan oleh pihak sekolah melalui Kemendikbud. Ya kalau swasta ya saya kira nanti kebijakan masing-masing sekolah. Tapi yang penting begini Mas Budiman, ya
teknis PJJ itu saya kira menjadi satu yang memang harus kita perhatikan bersama. Tetapi yang paling penting adalah ya begitu nanti kemudian kita sudah beralih dari PJJ ke konvensional, ya protokol new normal ini harus dijalankan, harus dijalankan, itu yang paling penting begitu. Ya jangan kemudian nanti seolah-olah setelah PJJ normal kembali tanpa ada protokol apapun, dan ini yang menjadi concern Presiden karena apa? Ini harus disiapkan betul-betul, sekolah harus punya kesiapan dalam memastikan protokol new normal ini dijalankan di sekolah supaya anak-anak terhindar dari penyebaran COVID-19. Saya sendiri punya 4 anak saya yang paling bungsu itu belum sekolah, tapi kan kita khawatir kalau nanti masuk sekolah gitu, ya apalagi masih kecil kan, daya tahan tubuhnya masih sangat kurang. Kalau sudah SMA mungkin lain, tapi kalau anak yang masih di bawah 5 tahun begitu, itu saja akan mengkhawatirkan. Ya, saya sendiri sebagai seorang ayah khawatir kalau anak-anak yang mungkin sudah belasan tahun antibodinya sudah terbentuk dengan baik. Mungkin khawatiran tidak terlalu seperti kalau anak yang masih di bawah 5 tahun begitu. Jadi saya kira protokol itu menjadi sangat penting, ya. Setelah PJJ tentu saja akan ada pembukaan sekolah dan ada tatap muka secara konvensional. Tapi protokol itu saya harus dipastikan oleh sekolah, kesiapan sekolah bagaimana, infrastrukturnya dan lain sebagainya. Saya kira itu Mas Budiman. Kapan akan disiapkan oleh pemerintah soal protokol di bidang pendidikan? Iya. Makanya kan Presiden memberi arahan kepada Menteri Menko PMK dan Mendikbud untuk menyiapkan protokol itu. Okay. Ya, sehingga begitu kemudian dibuka, maka kita sudah ada protokol, sudah ada satu sistem yang memastikan bahwa tidak ada kekeliruan dalam implementasi, tidak ada celah ya, sehingga anak-anak kita bisa terlindungi dari COVID-19. Artinya protokol di bidang pendidikan dalam era pandemi memang belum ada ya, Don ya? Ya, sedang dirumuskan. Dirumuskan. Saya kira sedang dirumuskan. Ya, jadi dalam waktu dekat saya kira sudah akan ada protokol yang disiapkan. Ya, tapi yang penting bukan cuma protokolnya, tapi nanti sistemnya seperti apa begitu. Ya, terutama di sekolah. Karena kan protokol itu kan saya kira itu secara kertas, tapi di bawahnya mempersiapkan betul-betul agar itu bisa implemented ya, dan betul-betul ditegakkan, itu yang saya kira menjadi tugas semua pemangku kepentingan untuk memastikan itu, Mas Budiman. Tapi kalau gini kan pendaftaran siswa baru kan sudah berjalan ya, seperti anaknya putrinya Anissa tadi kan sudah mendaftar ke SMA, lalu kemudian dilakukan secara daring. Tadi Bu Prof Uni juga mengatakan juknis untuk pendaftaran siswa baru ini sudah dibuat. Ini protokol kesehatan di bidang pendidikan ini kapan targetnya akan selesai? Sementara 13 Juli kan tinggal 1,5 bulan juga itu sebenarnya. Don? Iya. Jadi dalam waktu dekat Mas Budiman, jadi Presiden memberi arahan dalam ratas terakhir itu sektor pendidikan itu agar dikaji secara sungguh-sungguh ya kapan waktu tepat untuk membuka, dan ketika dibuka sudah ada kesiapan betul dalam segi protokol, dalam segi sistem, dalam segi pengawasan, penegakan dan lain sebagainya. Ya, karena ini menjadi sangat penting saya katakan tadi, ya anak-anak ini kan ya terutama yang masih kecil itu kan riskan sekali, ya kan antibodinya belum terlalu kuat begitu, dan ini harus dilindungi sungguh-sungguh dengan protokol kesehatan yang diawasi dan ditegakkan secara ketat begitu. Oke, baik, saya kembali ke Mbak Retno. Mbak Retno, gimana sih kalau dari KPAI lihat ya, atau Mbak Retno mewakili pribadi soal kesiapan pemerintah ya untuk menghadapi era tatanan baru di bidang pendidikan? Tergagap-gagap, sudah siap? Ya tergagap pasti karena ini datang mendadak ya. Tapi gimana Mbak Retno lihat itu? Ya, sebenarnya apa yang terjadi misalnya pembelajaran jarak jauh ya, KPAI juga menyelenggarakan survei waktu itu di bulan April, dan itu semua menunjukkan memang kejenuhan itu terjadi karena baik guru maupun murid, kami melakukan survei di dua itu. Jadi guru maupun murid, untuk murid itu ada 1.700 yang ikut dalam survei itu. Itu mengatakan bahwa proses pembelajaran itu memang satu arah. Jadi artinya adalah hanya tugas-tugas, kalaupun terjadi komunikasi hanya chat singkat saja. Lalu yang kedua adalah memang
begitu kagetnya seminggu kemudian ketika itu anak-anak banyak mengadu ke KPAI sampai 246 anak, itu kemudian terjadi perubahan karena kita juga berkoordinasi dengan kepala-kepala dinas untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah agar memperbaiki pola pembelajaran jarak jauh. Namun ternyata problem itu terjadi bias kelas itu terlihat. Jadi bagaimana pembelajaran jarak jauh di Indonesia itu sesungguhnya melayani anak-anak yang menengah ke atas. Sementara anak-anak menengah ke bawah itu nyaris tidak. Apalagi sejak COVID-19 ini banyak yang mengalami PHK sehingga akhirnya tidak mampu membeli kuota internet. Nah, kalau anaknya 3 semua harus pakai handphone, semua pakai kuota internet gimana? Karena data kami juga menunjukkan anak-anak mengaku mengerjakan seluruh tugas itu lewat handphone. Jumlahnya 95%. Artinya anak-anak terus terpapar juga radiasi dan lain-lain, mata lelah. Karena mereka nggak punya laptop, mereka nggak punya PC, kayak komputer PC. Jadi ini juga sangat merepotkan memang. Yang berikutnya lagi adalah ada Kepala Dinas Pendidikan di Papua itu juga menyatakan bahwa ada 608.000 murid mereka, 54% nggak bisa daring. Karena tadi nggak punya listrik, nggak punya alat, nggak punya kuota. Nah artinya ini kan bias Jakarta luar Jakarta, bias Jawa luar Jawa. Tapi ketika kami rakornas dengan seluruh kepala dinas pendidikan, kami agak terkejut ketika kota Bogor itu kepala dinasnya mengatakan ada 11% juga di wilayah kami yang nggak bisa daring. Artinya begitu dekat dengan Jakarta pun terjadi. Nah Jakarta sendiri juga mengalami. Jadi memang ini problem yang bukan karena COVID aja. Sebenarnya ini Mas Budiman sudah terjadi lama dan kalau kita bicara sekolah harusnya kita bicara madrasah juga ya. Karena Kemenak kan punya sekolah. Oke, baik. Saya ke Bu Uni Fahrocidi. Ini ada masukan dari Mbak Retno bahwa pertama adalah memang monolog ya, agak membosankan, satu arah gitu, hanya chat karena seperti dan juga ada bias kelas. Gimana PGRI punya alternatif pemikiran untuk mengatasi pola pembelajaran jarak jauh ini, Bu Uni? Terima kasih Mas. Ini sebenarnya fenomena yang sudah lama dari sistem kurikulum yang orientasinya kepada konten. Jadi PGRI juga punya survei-survei. Jadi karena itu sebenarnya, ini feedback sekali ya. Jadi sebenarnya yang harus kita pikirkan bagaimana sebenarnya pemerintah merancang perubahan pola pembelajaran dengan sistem kurikulum sekarang yang untuk pandemi. Jadi kalau disebut berbasis satu monolog, itu memang kurikulumnya demikian, pelatihannya demikian, dan lain sebagainya. Tetapi survei-survei kami yang sifatnya periodik, itu sangat menarik. Sangat menarik. Menariknya ini kami punya survei, bukan hanya survei untuk menanggapi boleh siap atau tidak gitu ya. Tapi ini ada gerakan bahwa kesadaran para guru, kenapa ya suaranya? Jadi misalnya guru ditanya, sebenarnya faktor apa sih yang paling penting untuk prioritas penerapan menurut Anda untuk pembelajaran e-learning ini? Dia mengatakan guru ditanya, tapi guru menjawab. Dia bilang kualitas guru, proses pembelajaran, struktur kurikulum. Jadi guru sendiri melakukan refleksi sebenarnya. Jadi kalau kita melihat bahwa ini disalahkan hanya kepada guru, itu salah besar. Ya. Jadi harusnya saat ini adalah kebijakan digeser. Bagaimana proses kurikulum berubah dari konten ke proses. Dan Kementerian harus menciptakan apa yang kami sebut sebagai kurikulum pola era pandemi, yang sifatnya praktis. Yang juga belum siap ya? Iya, iya Mas. Tapi harus Mas, kan gini nih. Ketika kita nanti akan masuk, tidak bisa sepenuhnya seperti kata Mas Doni tadi, kita nggak bisa sepenuhnya akan kembali konvensional. Kita harus menjaga selama kita belum ada antivirusnya dan lain sebagainya gitu kan. Maka kita akan menggunakan social distancing dan lain sebagainya. Itu tata kelola harus diubah. Baik Prof Uni, saya kembali ke Mbak Anissa dulu. Mbak Anissa, jadi apa sebagai orang tua dari 2 anak saran Anissa terhadap pemerintah dan terhadap guru untuk pendidikan di era pandemi seperti apa, Anis? Ya, pertama menurut saya seperti yang saya sampaikan, pemerintah harus membuat target gitu. Jadi
misalnya targetnya adalah Januari taruhlah seperti itu 2020, artinya kita masih punya waktu 5 bulan untuk mempersiapkan gitu. Jadi masa transisinya ini seperti apa gitu. Saya juga setuju bahwa harus ada kebiasaan baru gitu ya yang kemudian diadopsi oleh anak-anak termasuk guru dan wali murid dari masa pandemi ini ketika nanti masuk sekolah lagi gitu. Kemudian yang kedua, saya kira juga penting untuk evaluasi gitu, reformulasi gitu. Jadi kita sudah 3 bulan menjalani itu. Saya setuju dengan surveinya Mbak Retno tadi yang mengatakan anak-anak banyak yang jenuh. Saya juga merasakan gitu, karena saya sering bertanya kepada anak saya, apakah bosan? Pasti begitu ya, karena nggak pernah keluar, nggak pernah sekolah, kangen anak dan kangen teman dan lain sebagainya. Nah, menurut saya harus ada formulasi baru ketika benar-benar nanti tatap mukanya itu adalah Januari, maka 5 bulan ini transisi. Kalau kata Pak Chandra tadi grand design-nya mau seperti apa gitu. Okay. Jadi apakah mau dibuat shift, apakah mau dibuat seperti apa? Ini penting untuk difikirkan, jangan sampai kemudian anak-anak juga mengalami stres yang kita sendiri juga stres gitu, orang tuanya juga ikut stres, apalagi kira-kira bulan depan minggu depan kita kan sudah masuk yang bekerja gitu, jadi tidak bisa secara intensif lagi mendampingi anak-anak seperti 3 bulan kemarin gitu. Oke, baik Anies Dayah, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Selanjutnya kita akan coba bahas bagaimana risiko anak-anak terpapar pada COVID-19 setelah jeda berikut ini.